Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis tentang waktu-waktu sholat. Ini hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, atau hadis ini hadis yang sahih. Tetapi di dalam hadis ini terdapat perbedaan waktu Isya ya. Ada yang mengatakan waktu Isya itu sampai jam 12 malam, ada yang mengatakan waktu Isya itu sampai subuh ya, sampai sebelum subuh lah. Di hadis ini yang menunjukkan bahwa waktu Isya itu sampai jam 12 malam. Tetapi ada hadis lagi di bawahnya nanti yang mengatakan bahwa waktu Isya itu sampai sebelum subuh, walaupun setelah waktu Isya. Nah, dari sini kita melihat ada perbedaan dua hadis yang sama-sama sahih, dan ini menjadi perbedaan di kalangan kita juga. Langsung saya bacakan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibni Amrin, Abdullah anaknya Amrin radhiyallahu anhuma. Artinya radhiyallahu anhuma itu artinya Abdullah dan Amrin, keduanya adalah seorang sahabat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, teman setuhunnya atau sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sapa Nabi, ngendikane Nabi, waktu zuhri utawi waktune zuhur iku idza zalat ing dalem nalikane lingsir atau geser opo as-samsu sengenge. Waktu sholat duhur, awal waktu masuk sholat duhur adalah ketika matahari sudah bergeser sedikit ke arah barat ya. Bergeser sedikit ke arah barat itu berarti sudah masuk waktu duhur. Kalau misalkan matahari masih di tengah-tengah, itu namanya waktu istiwa. Kalau sudah di tengah-tengah geser ke barat sedikit, itu sudah mulai masuk waktu zuhur. Sampai kapan waktu zuhur selesai? Wakana adillur rajul qatulihi malam yahdur al asru. Wakana ono apa adillur rajuli niku qatulihi kaya dawane rajul malam yahdur al asru, lagine durung manjing atau durung hadir apa waktu ngasar. Awal waktu zuhur semenjak bergesernya matahari ke arah barat sedikit, sampai apa? Sampai bayangan seorang laki-laki itu sama tingginya dengan orangnya. Misalkan orangnya tingginya 2 meter, bayangannya juga sepanjang 2 meter, maka itu dinamakan bayangan laki-laki itu sama dengan bayangannya. Jadi ketika sudah sama bayangan laki-laki itu dengan gambar orangnya aslinya, maka waktu zuhur sudah selesai. Lalu geser sedikit ke barat pas mataharinya itu sudah masuk waktu asar. Ini di selanjutnya waktu sholatil waktul asri utai waktu kawitan sholat asar iku malam tasfar as-samsu. Oh, ini bukan awalnya, ini adalah akhirnya. Waktul asri utai akhir waktunya sholat asar malam tasfar sedurunge kuning-kuning ramyang apa as-samsu sengenge. Jadi ini sholat asar tadi mulai habis sholat duhur, yaitu ketika bayang-bayang seorang laki-laki sama dengan orangnya, terus tambah sedikit itu kan masuk waktu sholat asar. Lah habisnya sholat asar kapan? Sampai kuning-kuningnya hilang atau tenggelam lah matahari, itu selesai waktu sholat asar. Waktu sholatil maghrib, kalau
kuning-kuning matahari hilang, berarti itu namanya tenggelam. Kalau sudah tenggelam namanya sudah habis sholat asarnya. Setelah sholat asar habis, masuk lah kepada waktu sholat maghrib. Ini waktu sholatil maghrib utai waktu sholat tadi malam yaghib asyafaku. Lalu tadi sudah masuk waktu sholat maghrib. Sampai kapan sholat maghrib itu? Dari mulai habisnya waktu sholat asar, terbenamnya matahari sampai malam yaghib asyafaku. Terus ada muncullah mega itu ketika cahayanya cerah, terus kita melihat ketika maghrib itu ada mega, namanya mega merah. Itu kalau mega merahnya sudah hilang, maka sudah sudah habislah waktu sholat maghrib. Karena dulu menentukan waktu sholat itu tidak memakai jam, tetapi memakai hitungan matahari, karena dulu belum ada jam ya. Jadi hitungannya dengan mengukur matahari. Ketika sudah surup srengenge, terbenam matahari, maka masuk waktu sholat maghrib. Lalu masuk waktu sholat maghribnya sampai kapan? Sampai terbenamnya mega. Setelah maghrib, setelah terbenam matahari itu ada mega. Nanti kalau sudah meganya habis, maka habislah waktu sholat maghrib ya, kira-kira 45 menit sampai 1 jam lah itu waktu sholat maghrib itu. Dan setelah habis sholat maghrib maka masuk sholat isya, langsung masuk sholat isya. Sampai kapan sholat isya? Wa waktu sholatil isya ila nisfil laili al ausati. Dan di hadis ini sholat isya itu sampai setengahnya malam yang tengah-tengah, yaitu jam 12 ya. Memang ini yang menjadi perbedaan pendapat ya. Kalau ada yang mengatakan sholat isya cuma waktunya sampai jam 12 malam, ya ini dalilnya, hadisnya. Tapi ada yang mengatakan juga sholat isya itu sampai sebelum subuh lah. Tadi waktu-waktu sholat itu semuanya ketika selesai sholat sholat langsung masuk ke sholat yang berikutnya. Tetapi sholat isya ini yang di sini sampai jam tengah 12. Tapi ada di hadis setelahnya ini, di hadis Bulughul Maram juga, hadis setelahnya ini juga dari riwayat Imam Muslim. Tadi saya sudah membaca hadisnya, waktu sholat isya adalah sampai sebelum subuh sedikit, selesai waktu sholat isya beberapa menit langsung masuk sholat subuh. Itu waktu sholat isya sepanjang. Kalau di sini hanya sampai jam 12. Ini perbedaan pendapat ya, kita bisa mengambil salah satunya, yang penting jangan sampai saling menyalahkan. Lalu selanjutnya wa waktu sholati subhi utawi waktune sholat subuh iku min tulu al fajri malam tatlu asyamsu. Lalu sholat subuh itu waktu awalnya kapan? Waktu awal sholat subuh adalah semenjak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Terbit fajar itu masuk sholat subuh. Kapan selesai waktu sholat subuh? Waktu selesai sholat subuh adalah setelah matahari terbit ya. Kalau matahari sudah terbit berarti waktu sholat subuh sudah habis. Nah itu hadis yang menerangkan tentang waktu sholat yang 5 waktu. Rawang riwayatakan ing hadal hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih ya. Dan ketika kita melakukan sholat pada waktu-waktu yang disebutkan tadi, maghrib, pokoknya setelah terbenam matahari sampai meganya hilang, sholatnya di waktu itu. Sholat subuh waktunya semenjak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari di waktu itu. Kalau kita sholat di waktu yang itu maka dinamakan sholat adha. Kalau kita sholat tidak pada waktunya, sholat duhur kok dilakukan setelah terbitnya matahari, setelah terbenamnya matahari misalkan, sholat duhurnya di waktu itu, berarti namanya sholat qadha. Sholat qadha itu kok sholat yang tidak pada waktunya, karena mungkin pada waktunya tidak sempat melakukan sholat karena ada halangan udzur syar'i, maka tidak bisa melakukan sholat pada waktunya, jadi nanti di qadha, ketiduran atau yang lain yang menyebabkan udzur syar'i. Mungkin itu hadis tentang waktu-waktu sholat, dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dia hadis yang menerangkan tentang sholat isya itu sampai habisnya malam atau sampai sebelum subuh. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, atama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzata lailatin bil isya hatta dhahaba ammatul laili thumma kharaja fa shalla wa qala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Jadi hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya hingga larut malam. Larut malam itu sehingga menghilangkan malam tersebut. Artinya sebelum subuh ya. Ini waktu sholat isya sampai habisnya malam. Jadi ketika ada yang berpendapat bahwa sholat isya itu sampai sebelum subuh lah, ini yang bisa menjadi pedomannya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.